Ini rahasia tentang 5 jari. Hmm. Halo guys, tahukah kita bahwa 5 jari ini menyembunyikan satu cerita yang istimewa untuk kita? Mari kita lihat apa cerita di balik 5 jari. Setiap manusia memang diciptakan unik oleh Allah. Dan setiap manusia diciptakan memiliki 10 jari dan satu tangan memiliki 5 jari. Di sebalik jari ini ada satu cerita yang menarik. Yang pertama yaitu ibu jari. Ibu jari bercerita tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi semua yang ada di dalam dunia ini, yang menawarkan satu rancangan yang istimewa untuk Anda dan saya dan untuk dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi Allah mengasihi dunia ini dan menawarkan satu rancangan yang terbaik untuk kita semua. Namun, ada yang menghalang manusia untuk mengalami rancangan Tuhan yang indah itu, yaitu kasih Tuhan yang indah itu. Apa yang menghalang kita untuk menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk bercerita tentang dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, Allah yang menawarkan satu rancangan yang indah untuk manusia, tapi kini manusia tidak dapat menikmati rancangan itu karena ada dosa dalam diri manusia. Itulah yang menghambat manusia daripada menikmati kasih Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ya maut." Dosa ini membawa kita ke dalam maut. Dan inilah yang membuatkan menjauhkan kita daripada rancangan Tuhan. Dosa juga membuatkan manusia terpisah daripada Allah. Artinya, manusia dan Allah memiliki jurang yang begitu tinggi, yang begitu jauh sehingga manusia tidak dapat mencapai Allah. Dengan usaha manusia sendiri juga tidak dapat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka harus ada jalan penyelesaian. Apa jalan penyelesaian? Yang ketiga, jari hantu. Ada apa dengan jari hantu? Jari hantu bercakap tentang Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus satu-satunya jalan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Jadi melalui Yesus Kristus, kita boleh mengetahui dan mengalami kasih dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, "Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita." Yesus Kristus mati menggantikan kita yang harus menerima hukuman. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 3 sebentar tadi, "Sebab upah dosa ialah maut." Tetapi Kristuslah yang telah mati bagi pihak kita, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Namun setelah Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian Dia menunjukkan, menampakkan dirinya kepada Petrus dan kemudian kepada 12 muridnya. Dan seterusnya Dia memperlihatkan dirinya kepada lebih 500 pengikutnya yang lain. Ini boleh kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-3. Kristus ialah jalan tunggal kepada Bapa. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Artinya Yesus adalah jalan tunggal menuju kepada Allah, menuju kepada keselamatan. Yang keempat, yaitu jari manis. Jari manis ini selalunya tempat di mana cincin ini disarungkan sebagai tanda kita menerima cinta kepada orang yang kita cintai. Jari manis ini bercakap tentang
kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus Kristus. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat secara pribadi diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya menjadi anak-anak Allah ialah kita mengalami persekutuan dengan Tuhan kita. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi supaya kita dapat menikmati hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga. Bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi? Kita boleh menerima Yesus dengan berdoa, dengan iman percaya. Kita boleh berdoa kepada Allah seperti ini. Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih karena mengampunkan dosaku dan memberi hidup yang kekal kepadaku. Jadikanlah aku seorang seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Nah, pada saat Anda berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat Anda secara pribadi, maka Kristus akan tinggal di dalam hati Anda menjadi Tuhan dan Penyelamat Anda. Dan ingatlah janji firman Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, tetapi Dia akan senantiasa menyertai Anda yang percaya dan menerima Dia dan memimpin Anda kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rahasia yang kelima, jari kelingking. Jari kelingking bercerita tentang pertumbuhan. Artinya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi, kita harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kerohanian kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus? Yaitu kita harus setiap hari datang ke hadirat Tuhan melalui doa. Doa ini berarti percakapan ataupun komunikasi kita dengan Allah. Nah, yang kedua, bagaimana kita bertumbuh dalam kerohanian kita? Ialah kita harus tiap-tiap hari membaca kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab. Jika kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita boleh meminta rakan untuk menjelaskan kepada kita tentang arti kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh di dalam kerohanian kita? Ialah kita harus menghadiri sebuah gereja ataupun pertemuan orang-orang yang percaya, dan di sana kita akan lebih dikuatkan di antara satu dengan yang lain. Inilah rahasia cerita sebalik 5 jari. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.